Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dari arti hijrah itu sendiri. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti pindah, menjauhi, atau memilih. Bila hijrah berarti menjauhi dengan sangat keras karena adanya suatu ketidaksetujuan dan adanya suatu kebencian. Hijrah juga memiliki makna tersirat dan juga makna tersurat. Nah, makna tersirat dari hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan makna tersuratnya adalah meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Faktor-faktor dari hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah agar memperoleh keamanan dan juga kebebasan dalam beribadah serta dalam berdakwah yang dikuatkan dalam surat Al-Anfal ayat 26 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lalu tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang Makkah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap, yaitu di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Yang kedua, yaitu adanya kekuatan yang akan melindungi dan juga membantu dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah ini tidak bisa lepas dari pertemuan Nabi ketika orang-orang Yatsrib berkunjung ke Makkah pada tahun 621 Masehi. Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan bahwa orang-orang penduduk Yatsrib itu menyatakan masuk Islam dan juga membuat perjanjian akan mematuhi segala ajaran yang ada di agama Islam, dan juga perjanjian ini terkenal dengan Bai'ah Sugro. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, orang-orang Yahudi itu kembali datang kepada Nabi dan juga menyatakan keislaman mereka. Mereka juga meminta Nabi untuk pindah ke Yatsrib dan mereka berjanji akan membela dan juga membantu dalam penyiaran Islam. Perjanjian ini terkenal dengan Bai'ah Sugro. Faktor yang ketiga adalah adanya para pembesar kaum Quraisy dan sebagian masyarakat Makkah yang menganggap bahwa Rasulullah itu sebagai pendusta. Mereka tidak mempercayai Nabi, sehingga pada waktu itu Nabi memilih untuk berhijrah untuk mendakwahkan ajaran Islam ke tempat yang lain, yaitu ke Taif dan ke Madinah. Faktor yang keempat yaitu para penduduk Madinah mudah dalam menerima agama Islam. Mudahnya penduduk Madinah dalam menerima agama Islam karena beberapa faktor, yaitu bangsa Yatsrib yang telah lebih dulu dalam memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, lalu bangkit, surga, neraka, dan juga lain-lain. Di kota Yatsrib juga sering terjadi peperangan, sehingga penduduk Yatsrib sangat memerlukan adanya seorang pemimpin yang mampu menyatukan suku-suku yang ada di sana agar tidak saling bermusuhan.
Karena faktor-faktor itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Madinah sebagai tempat berlindung dan juga tempat yang aman bagi kaum muslimin untuk berhijrah ke sana. Akan tetapi, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah tidaklah berjalan dengan lancar. Semua itu karena kaum Quraisy yang terus saja berusaha menghalangi umat Islam yang sedang berhijrah ke Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana dakwah ini terfokuskan pada sosial kemasyarakatan. Ketika Nabi dakwah di Madinah, beliau langsung membangun masjid yang dinamakan Masjid Quba, di mana masjid ini adalah salah satu strategi Nabi untuk dakwah kepada masyarakat Madinah. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad ingin mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana kaum Muhajirin ketika hijrah mereka tidak membawa sepeser pun harta, karena yang difikirkan oleh mereka adalah bagaimana cara mereka selamat dari kejaran golongan kaum kafir Quraisy. Tujuannya yaitu Nabi ingin mendamaikan dua suku yang bertentangan, yaitu suku Bani dan suku Aus. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Madinah bukan hanya kaum muslimin saja. Untuk menjadi perbedaan dan menjaga persatuan, Rasulullah menerapkan satu penyusunan umat Madinah. Tujuannya menjamin hak dan kewajiban setiap penduduk Madinah dan menampilkan semangat toleransi antar masyarakat Madinah dalam Kemudian datanglah Rasulullah dengan atau bangsa manapun. Kebijakan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Munawir, pondasi yang telah diletakkan dalam masyarakat Majemuk di Madinah adalah yang
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam peninggal Rasulullah. Dalam catatan sejarah Islam diketahui Nabi Muhammad selain menjadi Rasulullah juga sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Setelah Nabi wafat, peranannya sebagai Rasulullah tidak akan bisa tergantikan atau tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sedangkan sebagai pemimpin masyarakat ataupun pemimpin daerah, pemimpin pemerintahan, beliau membutuhkan seorang pengganti dari beliau. Oleh karena itu, pasca Rasulullah wafat, terjadi kebingungan di antara kaum muslim mengenai siapa yang akan menjadi pengganti dari Rasulullah. Dalam situasi seperti ini, muncul beberapa kelompok masyarakat muslim Madinah yang tengah bermusyawarah guna menentukan siapa pengganti dari Nabi Muhammad sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Mereka kaum Ansor tengah mendiskusikan siapa yang akan menjadi posisi politik dan kepemimpinan Rasulullah pada saat itu. Mereka, kaum Ansor, mencalonkan kandidatnya bernama Sa'ad bin Ubadah, sementara dari Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat atau sebagai calon kepemimpinan setelah Rasulullah. Alhasil dari hasil tersebut, dari hasil perdebatan, muncullah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik, tidak hanya masalah sosial politik, juga masalah-masalah keagamaan. Hal itu terjadi juga karena kedekatannya dari Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, sehingga dalam masalah-masalah keagamaan beliau lebih atau cukup mumpuni dalam keagamaan karena beliau lebih dekat dengan Rasulullah. Meskipun hanya berlangsung selama lebih kurang 30 tahun, masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang sangat penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Karena pada masa ini terjadi kemajuan yang cukup signifikan dalam banyak hal, terutama dalam bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Para paruh pertama pemerintahan Abu Bakar misalnya, pergolakan sosial terjadi karena munculnya kelompok pembangkang yang terjadi dari nabi palsu. Mereka yang menolak akan membayar zakat dan gerakan kaum murtad, semua itu dapat diselesaikan dengan baik oleh Khalifah Abu Bakar. Yang kedua yaitu periode dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Ini merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Periodenya terkenal dalam pembangunan Islam dan perubahannya. Banyak metode yang digunakan Umar dalam melakukan perluasan wilayah, sehingga musuh mau menerima Islam karena perlakuan adil dari kaum muslim. Disitulah letak kekuatan politik terjadi. Jadi usahanya asalkan kaum muslim mendapatkan gaji dari hasil rampasan sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengurusi masalah ini telah dibentuk Diwanul Judi. Sedangkan untuk pegawai biasa, samping menerima gaji tetap atau rawatib, juga menerima tunjangan al-info. Khusus untuk Amr bin As, Umar gajinya sekitar 200 dinar, mengingat jasanya yang besar dalam ekspansi. Sedangkan untuk Amr bin Yasir diberi 60 dinar di samping tunjangan karena hanya sebagai kepala daerah. Dalam rangka desentralisasi kekuasaan, pemimpin pemerintahan pusat tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu juga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab membentuk departemen dan membagi daerah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi, membentuk kepala distrik yang disebut amil. Pada masanya juga terdapat kebijakan yang fenomenal dalam
kebijakan ekonomi di Sawat atau daerah tersebut. Beliau mengeluarkan dekrit bahwa orang Arab termasuk tentara dilarang transaksi berjual beli tanah di luar Arab dengan alasan mutu tentara akan menurun negeri rugi 80% dari pendapatan, dan rakyat akan kehilangan mata pencaharian yang menyebabkan mereka mudah memberontak terhadap negara. Dan masih banyak lagi kebijakan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Di sini prestasi tertinggi pada pemerintahan Utsman bin Affan sebagai hasil Majelis Syura adalah penyusunan Al-Quran standar, yaitu penyeragaman bacaan Al-Quran tulis menulis seperti yang dikenal sekarang, yaitu Rasul Utsmani. Naskah salinan Al-Quran tersebut disimpan di rumah istri Rasulullah. Namun pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahannya mulai goyah. Rakyat di beberapa daerah terutama Kufah, Basroh, Mesir mulai memprotes kepemimpinannya yang dinilai tidak adil. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat berburuk sangka terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kebijakannya mengangkat keluarganya dalam kedudukan yang tinggi. Kepentingan yang terpenting adalah Marwan Ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang dianggap oleh orang-orang tersebut yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang khalifah. Nah, setelah itu banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahannya. Itu semua akibat fitnah yang disebutkan oleh Abdullah bin Saba. Padahal Utsman paling berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, juga memperluas masjid di Madinah. Yang keempat yaitu kekhalifahan pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah baru. Pengokohan Ali menjadi khalifah tidak sebelum pengokohan pada zaman khalifah sebelumnya. Oleh karena itu pembaiatan Khalifah Ali bin Abi Thalib kematian Utsman, pertentangan dan kekacauan kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Nah, setelah itu Ali pun dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi. Tak lama kemudian setelah pembaiatan itu selesai, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali mengapa kok tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut malah bela terhadap darah yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Beliau mengirim surat kepada Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Zubair maupun Talha. Akhirnya pertempuran pun berkobar. Perang ini dinamakan Perang Jamal karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta dan berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Talhah terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Dengan demikian, masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena pertentangan antara kelompok yang berpangkal dari pembunuhan Utsman. Namun Khalifah Ali menyatakan ia berhasil memecat gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan dan memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara kembali untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor Syahid Urus
Usurtoh, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Kebijakan Ali ini juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari para gubernur di zaman tersebut. Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Tolhah, dan Aisyah, Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara yang besar. Pasukan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, dan pertempuran ini terjadi di sini yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, namun tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan golongan ketiga, Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali, umat Islam terpecah menjadi beberapa kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah atau pengikut dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup pada barisan tentara Ali, dan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Dan ini menguntungkan bagi Ali karena munculnya Al-Khawarij menyebabkan tentara semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan, Ali terbunuh oleh salah satu seorang Khawarij, yaitu Abdullah bin